Fabu'da safari falyasta'id. Siapa orangnya yang mengetahui dia akan berjalan jauh, dia akan mempersiapkan bekal-bekalnya. Hari ini kita akan menuju perjalanan yang amat sangat jauh. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Apakah sholat kita sudah bisa menjamin itu menjadi bekalan kita terbaik ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berapa banyak ketika kita sholat ada sifat sombong dalam sholat kita? Apakah kita bisa meyakini amalia Quran yang kita baca itu bisa menjamin kita menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak memungkinkan. Jikalau kita membaca Al-Quran masih ada ingin mendapatkan pujian. Oleh karena itu, para jamaah takziah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kembali bahwasanya kematian pasti. Kita semua akan mati. Hari ini kita menghadiri acara takziah malam ketiga atas wafatnya almarhumah Ibu Hasanah, Siti Hasanah binti Sautonggin. Ini menjadikan pelajaran buat kita. Kematian itu pasti adanya. Kemarin berkumpul, sekarang sudah tidak bisa berkumpul. Apa yang mau kita banggakan? Ketika kita mengumpulkan harta, boleh. Tapi nanti harta akan kita tinggalkan. Ketika kita hari ini ingin berkumpul dengan sanak keluarga kita, boleh. Tapi nanti sanak keluarga kita akan kita tinggalkan. Jika hari ini kita menginginkan suatu jabatan, silahkan. Tapi nanti ketika kita meninggal, jabatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena miknya mati berarti udahan. Jadi kematian itu pasti ada. Jumpa sama kita, Pak. Kedengeran ya nyampe sana ya? Kedengeran ya? Terus. Udah lanjut. Terus. 20.35. Di 10 dah. Kematian pasti bakal nyampe kepada kita, Pak. Kira-kira nih pulang dari sini kalau mati siap nggak? Siap. Benar. Hati-hati Israel lewat. Ngomong asal seenaknya, lagunya udah kayak orang bener siap. Nanti baik ketemu bininya ngomong sebenarnya mah gue belum siap nih. Itu mah karena si Ustadz baik nanyain gitu ya. Bekal apa Pak yang kita siapkan? Watazawwadu, berbekalah kalian. Watazawwadu, berbekalah kalian. Apa bekal kita? Bekal yang terbaik kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu. Nah, sekarang saya tanya lagi, Pak. Takwa itu apa, Pak? Ini kalau lanang, laki orang tahu takwa, Masya Allah. Seminggu sekali diulang makna takwa. Saya wasiatkan untuk senantiasa bertakwa. Takwa itu apa, Pak? Pak? Takwa. Taat beribadah. Catat nih Pak. Takwa itu pengertiannya imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Kita sholat karena menjalankan perintah. Habis sholat merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Itu belum takwa, Pak. Habis kita sholat menjalankan perintah Allah, sombong, dilarang sama Allah. Pengertian takwa menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Berapa banyak kita sholat, pulang dari masjid, ngelihat orang yang gak sholat, ngomong kita lebih baik daripada dia. Kita lebih baik daripada dia. Ini kan ucapan iblis laknatullah alaih yang disebabkan ia dikeluarkan dari surga. Artinya apa? Ayo sama-sama kita siapkan bekal dengan ibadah kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Gimana caranya? Dalam kitab hadis arba'in dijelaskan. Kita beribadah kepada Allah. Gimana caranya?
Pak, ini malam Senin ya? Malam Senin ya? Sampai jam 12 biasanya ya? Ya, Nambah lagi. 20.38. Saya janji nggak nyampe jam 9. 10. Sampai di mana tadi? Hah? Bukan. Apa? 20.38. 20. Ketika kita sholat, Pak, usahakan kita bisa melihat Allah. Pak, sholat melihat Allah. Sanggup nggak? Pak, sanggup? Allahu Akbar. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak bisa melihat Allah, diumpamakan lagi. Yakini dalam hati Allah melihat kita. Kalau kita sholat dilihatin sama Allah, kira-kira gimana, Pak? Bener apa enggak? Pak, rukunya bener apa enggak? Iktidalnya bener apa enggak? Terburu-buru apa enggak? Sujudnya buru-buru apa enggak? Tumakninah apa enggak? Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, pengen buru-buru. Oh iya, dilihatin nama Allah, malu. Perasaan malu itu menandakan kita masih punya iman. Al-imanu bid'un. Iman itu bercabang. Cabangnya iman itu kurang lebih ada 70, Pak. Cabangnya keimanan kurang lebih ada 70. Salah satu cabang keimanan adalah al-haya. Punya rasa malu kalau kita kagak sholat. Jadi kalau kita masih punya perasaan malu nggak sholat, berarti kita masih punya keimanan. Bukan malunya doang. Oh, kalau waktunya azan gue malu nggak sholat. Tapi nggak sholat gimana tuh? Jadi malu sebagian dari iman. Jadi ketika kita misalnya melihat orang melaksanakan sholat berjamaah, kita malu kalau nggak ngikut berjamaah. Itu ciri orang yang beriman. Jelas nggak sampai sini? Dan bekal terbaik kita ketika menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa. Karena nanti di dalam kubur, ada yang pernah masuk? Bohong aja. Tukang gali mana? Tukang gali tanya dah, Pak, masuk kuburan itu enak apa enggak? Pak pernah masuk, Pak? Ketika kita turun tuh, itu gambaran, Pak. Apa yang mau kita lihat? Apa yang mau kita lihat, Pak? Hah? Depan tanah, belakang, kanan kiri. Kira-kira kita mau ngapain? Rebahan di situ. Rebahan. Itu rumah terakhir kita, Pak. Bangun rumah boleh, tapi jangan pernah lupa untuk membangun rumah nanti buat kita. Gimana caranya? Wal qabru zulmatun, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kuburan itu gelap, Pak. Tanya sama yang pernah mati kalau nggak percaya. Dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, bahwasanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyebutkan wal qabru zulmatun. Kuburan itu gelap. Wasirajulaha, penerang daripada kegelapan kubur adalah la ilaha illallah. Tadi kita baca nggak tuh, Pak? Jadi ketika kita takziah baca itu tujuannya apa? Semoga kuburan almarhumah Ibu Siti Hasanah diterangi dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi anak-anaknya nggak perlu datang ke kuburan bawa bohlam. Biar terang. Cinta kepada orang tua yang sudah meninggal, bukan dia datang ke tukang lampu pasangin lampu di atas kuburan, bukan. Tapi sudah dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wal qabru zulmatun, kuburan itu gelap. Wasirajulaha, penerang daripada kuburan, la ilaha illallah. Ketika anaknya membaca la ilaha illallah, diniatkan untuk almarhumah, seketika kuburan itu akan mendapatkan keterangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri anak yang soleh. Jangan pernah tinggalkan kalimat itu. Apalagi ketika setelah habis sholat, anak-anaknya jangan pernah tinggalkan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Hafal nggak doa itu?
Itu satu-satunya doa yang kalau kita baca nembus langsung ke arsy. Nggak ada hijab. Doa itu tuh Pak. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu lagi saya sebutkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil muqawwad. Kal ghariqil muqawwad. Orang yang meninggal, mayat itu Pak, di dalam kuburan bagaikan orang yang sedang tenggelam. Orang yang sedang tenggelam. Butuh apa Pak? Butuh pertolongan. Gimana cara kita nolongin? Bukan kita datang ke kuburan bawa tongkat yang panjang. Bukan kita datang ke kuburan bawa sesuatu yang bisa narik dia, bukan. Tapi dari rumah juga bisa sampai dengan cara mendoakan. Al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil muqawwad. Orang yang mati di dalam kuburan bagaikan ia sedang tenggelam. Orang yang sedang tenggelam. Dijelaskan lagi dalam sabda yang lanjutannya, man dakhalal qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Siapa orangnya yang masuk ke dalam kuburan tanpa membawa bekal, maka dia bagaikan menyeberangi sebuah lautan tanpa menggunakan perahu. Tenggelam nggak tuh? Gimana caranya? Kita masih hidup, ayo siapin bekal. Siapin bekal yang banyak agar nanti di kuburan kita diberikan keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala jika semasa hidup kita senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Kita terangi kuburan kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siratal mustaqim itu gelap Pak. Siratal mustaqim gelap. Penerangnya apa? Apa penerangnya siratal mustaqim? Penerangnya siratal mustaqim adalah keyakinan. Setelah kita membaca kalimat la ilaha illallah, yakini dalam hati kita tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenar-benarnya sembahan kecuali Allah Subhanahu. Yakinin. Jangan cuma di lisan doang, la illallah. Jangan cuma di lisan aja, yakinin. Siratal mustaqim itu gelap. Kalimat la ilaha illallah jangan sampai cuma di lisan, tapi kita yakinin bahwasanya tiada Tuhan selain. Gimana cara kita meyakini tiada Tuhan selain Allah? Senantiasa bersyukur kalau dikasih nikmat. Senantiasa bersabar ketika diberikan ujian. Walana peluannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi alhamdulillah. Itu ayat Quran loh Pak, surat Al-Baqarah. Hafal semua nih. Surat apa Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi. Jadi Bapak kalau nggak bisa ngaji, belum bisa baca Quran, sering-sering baca itu inna lillahi wa inna ilaihi. Itu Quran Pak. Pulang dari sini buka Al-Baqarah. Makanya kadang saya bingung, ada orang ditanya udah baca Quran belum? Belum, saya baru bisa baca Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Quran. Itu ayat Quran surat Al-Baqarah. Kalau kita nggak bisa ngaji, sering-sering baca itu inna lillahi wa inna, sesungguhnya kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Ada kitab Allah kagak mau kita baca. Jelas? Jadi sering-sering baca inna lillahi wa inna ilaihi. Itu bukan kalimat yang harus kita ucapkan ketika orang lain, tapi juga kalimat yang bisa kita ucapkan untuk diri kita ketika kita tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melanggar perintahnya, berarti itu ada musibah di dalam diri kita.
Oleh karena itu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kesimpulannya apa Pak? Semua kita pasti akan mati. Siapa yang mau duluan? Tadi udah siap banget. Ya, artinya semuanya kita pasti mati. Saya yakin semua kita pasti mati. Usia hanyalah angka, tapi kita jadikan umur kita menjadi umur yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tola umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, baik juga tingkah lakunya. Wa syarrun nas, seburuk-buruknya orang, man tola umruhu, panjang umurnya, wa sa'a amaluhu, buruk juga perbuatannya. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang paling baik, minta doa panjang umur, juga minta perbuatan kita menjadi perbuatan yang baik. Semoga dengan kebaikan itu kita Allah matikan dalam keadaan yang baik, yaitu dalam keadaan husnul. Apa artinya? Pak? Kan sering tuh ya kalau takziah, semoga husnul khotimah. Semoga husnul apa husnul khotimah, Pak? Husnul khotimah, mohon maaf Pak, jangan di depannya pakai K. Kan sering tuh ya nulis bahasa Indonesia kan? Semoga KHUSNUL. Hu jadinya kho. Sedangkan husnu diambil dari kata hasana. Beda makna. Mungkin niat kita baik Pak, niat kita baik, nulisnya husnul khotimah, niatnya baik. Karena kita bergurunya sama Google. Ya kan? Teks husnul khotimah ditulisnya KH. Husnul khotimah akhir yang baik. Husnul khotimah artinya akhirnya yang baik. Orang meninggal orang nih, mati tahu mati Pak? Orang mati kita nyebut husnul, semoga wafat dalam keadaan baik. Tapi seketika kita ngomong ada kaknya di depan, husnul khotimah, mohon maaf yang tadinya doa menjadi bukan doa. Itu gara-gara kak di depan tuh. Ya iya. Yang tadinya husnul menjadi husnul. Udah begitu kaknya pakai khot lagi. Pakai keren gitu ya. Ya kan? Itu kan kalau kita beragama ikut-ikutan, Pak. Kalau beragama kita ikut-ikutan. Niat kita, Pak, baik, nulis husnul khotimah, tapi kebablasan. Ya kan? Karena ngelihatnya di Google, makanya ada yang disebut transliterasi Arabik, Pak. Kayak misalnya Yasin tuh, Bapak lihat dari surat Yasin kan ada latinnya tuh. Ada latinnya kan? Nah, itu kalau kho itu diawali dengan K, KHO atau KHA, itu kho. Tapi kalau H itu nggak diawalin K, Pak. Kalau diawalin K berarti dia kho. Jadi kalau kita nulisnya KH berarti husnul khotimah. Jadi ini buat pelajaran, niat kita bagus untuk mendoakan, ya. Ini kedua apa? Niat kita bagus untuk mendoakan, semoga tulisannya juga bagus. Itu manfaatnya kita sering silaturahim. Moga-moga menjadi amal jariah kita, manfaat buat kita, khusus buat yang ngomong, buat kami pribadi dan umumnya kepada bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mempersiapkan bekal terbaik ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2052 hadanallahu wa iyyakum bima ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.